Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke? Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai, di mana ada kehidupan di situ, makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap, dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Apakah mungkin dilakukan? Mungkin. Tetangga kita sudah melakukan nih. Berbicara mengenai urusan banjir. Banjir di Jakarta, untuk siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kemudian, manajemen pemumpaan yang ada di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang ketiga, tanggul laut ataupun juga yang lebih gede lagi, giant seawall. Ini harus diselesaikan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapanpun Jakarta akan selalu, siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan. Karena sebetulnya master plan itu sudah jelas di Bapeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada. Bendungan Ciawi ini kurang lebih mereka bahwa biayanya 1,3, yang mengerjakan PT Berantas Api Peraya dan Sakma, kapasitas tampung itu kurang lebih 6,05 juta meter kubik, Bapak. Dan ini tinggi bendungannya 55, luas dananya kurang lebih 39. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, problem besar DKI sejak dulu adalah tiga hal. Banjir, macet, dan tata ruang. Sekarang kita di sini akan berbicara mengenai urusan banjir. Banjir di Jakarta, untuk siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kemudian, manajemen pemumpaan yang ada di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang ketiga, tanggul laut ataupun juga yang lebih gede lagi, giant seawall. Ini harus diselesaikan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapanpun Jakarta akan selalu, siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan. Karena sebetulnya master plan itu sudah jelas di Bapeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada. Dan juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT. Itu juga harus segera diselesaikan. Untuk Ciawi dan Sukamahi, Ciawi ini bendungan Ciawi ini adalah bendungan kering, dry dam. Ini sudah dimulai tahun pembangunannya tahun 2016, menghabiskan anggaran 1,3 triliun. Dan bisa menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik. Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan reduksi
dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena adanya Waduk Ciawi dan Sukamahi ini. Di sini ada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat. Saya minta betul agar dituntaskan urusan yang berkaitan dengan banjir di Jakarta secara konsisten, baik yang berkaitan waduk ini selesai, kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju ke BKT, Tanggul Laut dan Giant Seawall, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik. Dua buah bendungan ini merupakan satu kesatuan di dalam rangka pengendalian banjir Kota Jakarta. Ini kita buat suatu rangkaian kegiatan yang intinya adalah mengendalikan banjir di Kota Jakarta. Yang pertama adalah membangun bendungan Ciawi. Ciawi itu dengan kapasitas kurang lebih 6 juta meter kubik. Lalu bendungan Sukamahi itu 1,68. Bendungan Ciawi itu bisa mereduksi pada saat terjadi banjir Ki 50 itu kurang lebih 30%, sedangkan di Sukamahi ini dengan Ki 50 bisa direduksi kurang lebih 27%. Kalau kita lihat panjang sungai ini kurang lebih 120 kilo dari pantai sampai ke hulu sana, itu dua bendungan ini kurang lebih di posisi sepertiga, sehingga yang bisa dikendalikan adalah sepertiga, kurang lebih berarti 40-an kilo. Jika kalau ada hujan di hulu, itu bisa tereduksi sampai di Katulampa kurang lebih menjadi 24%. Memang ini bendungan kering yang pertama di Indonesia, jadi memang mungkin bagi banyak orang ini agak aneh ya. Karena nanti bendungan ini biasanya bendungan yang reguler, ketika sudah selesai maka akan menampung air. Dia nanti akan terbentuk danau ya di bagian hulunya. Tetapi untuk bendungan kering itu tidak akan terjadi, karena bendungan ini fungsinya hanya ketika terjadi banjir. Ketika terjadi banjir maka dia sebagian debitnya akan ditahan di sini sehingga tidak semuanya mengalir ke bawah. Ketika kondisi biasa tidak banjir maka air juga mengalir aja biasa. Sehingga pada saat tidak banjir ya ini bendungan ini tidak terisi air, kering, makanya kita namakan bendungan kering. Nah karena ini bendungan kering tentunya kita harus bisa memanfaatkan untuk hal yang lain sehingga di sini nanti bisa digunakan untuk wisata ya, atau untuk kegiatan outdoor yang lain, mungkin untuk camping atau kegiatan outdoor yang lain ya.